Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi, semangat pagi. Oke, hari ini kita akan belajar SBDP dan PPKN. Ingat, sekarang kita sudah subtema 3 dan juga udah di pekan ke-3. Jangan lupakan pembelajaran sebelumnya karena ini semua terhubung terpadu, berkaitan. Nah, kalau PPKN itu kemarin subtema 1 belajarnya lambang negara dan sila pertama, kemudian subtema 2 belajar tentang sila kedua. Nah, sekarang kita belajar tentang sikap. Ya, sikap saling menghargai dalam perbedaan. Nah, ini juga berkaitan dengan pembelajaran kita bahasa Indonesia ya, yaitu memberikan saran dengan santun, yang dimana kita sebagai manusia harus menyelesaikan masalahnya itu dengan baik ya, dengan sopan santun dan tidak pakai cara kekerasan ya, seperti pakai kata-kata kotor ataupun main fisik. Oke, nah sekarang kita akan pelajari di hari ini. Pertama, macam-macam perbedaan di sekitar kita, sangat banyak sekali ya. Di gambar ini hanya 4, tapi di sekitar kita sangat banyak sekali. Mungkin kalau kita sebutin gak bisa kita sebutkan semuanya ya. Nah, ada yang bentuknya perbedaan itu bersifat fisik, ada yang bentuknya ide, sifat kamu sama teman-teman kamu ataupun di keluarga pun juga berbeda-beda, banyak hobi segala macam. Nah, ini yang pertama kita lihat nih, ada 6 orang, bajunya beda-beda kalau kita lihat. Ya, ini tentang perbedaan dalam beragama. Ingat ya, di negara kita ini sudah ada 6 agama yang diresmikan. 6, ada apa aja? Islam, Hindu, Buddha, Protestan, Katolik, dan juga Konghucu. Nah, ada 6. Oke, jangan sampai kurang ataupun lebih ya. Ntar kalau lebih ya kamu ntar diketawain sama orang loh, dapat dari mana agamanya gitu kan. Kemudian, nah ini baju adat. Beda-beda baju adatnya kalau kamu lihat ya, mereka saling berpegangan tangan. Ini tentang suku. Ingat, suku itu juga punya banyak bahasa daerah, pakaian adat yang kamu lihat di sini. Ini dari Jawa, dari Madura, terus dari Dayak, banyak ya. Tuh pakaian daerah. Terus senjata khas juga ada. Masakan, makanan khas juga ada. Banyak sekali ya perbedaan dari suku yang satu dengan suku yang lainnya. Tapi itu bukan alasan untuk kita bertengkar. Oke. Kemudian nah di sini banyak ya orangnya. Itu tentang perbedaan dalam berprofesi. Oke. Misalnya profesinya arsitek dan dokter ya, tidak bisa saling membanggakan dan saling merendahkan yang lain, semuanya saling membutuhkan. Dokter dalam prakteknya juga membutuhkan ya beberapa bangunan, tempat-tempat untuk fasilitas kesehatan dan segala macam, itu yang menyusun arsitek. Nah, sedangkan arsitek pun kalau misalnya dia sakit, tidak sehat, butuh berobat, ya itu juga perlu dokter. Oke, banyak lagi ya pekerjaan lainnya. Tidak bisa kita rendahkan, kita harus saling menghargai. Setiap orang punya pilihan masing-masing. Sama kayak kamu di kelas ini juga pasti ya nggak semuanya sama kan cita-citanya. Nanti kalau kita udah belajar bareng, ya kita tanya ya cita-cita teman kita apa aja, semuanya pasti berbeda-beda. Selanjutnya, nah ini ada gambar apa? Ada gambar anjing dan kucing. Nah, ini banyak maknanya ya. Bisa juga perbedaan hobi atau peliharaan, hewan piaraan. Mungkin di rumahnya ada yang suka melihara anjing atau ada yang suka melihara kucing, tapi tidak usah berantem. Ada juga istilah mereka berdua seperti anjing dan kucing yang tidak bisa disatukan. Nah, biarpun berbeda, tapi bukan berarti kita bermusuhan, ya. Tapi ya contohnya air dan minyak, biarpun mereka berbeda, mereka tidak bisa disatukan, tapi setidaknya mereka bisa hidup berdampingan. Ayo lanjut. Nah,
Nah, ingat semboyan kita. Jangan sampai lupa. Kemudian jangan sampai nggak tahu artinya juga ya. Banyak artis-artis juga kalau nulis Twitter waktu itu Bapak lihat Bhinneka Tunggal Ika. Tapi artinya salah mereka mengartikan. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda, tetap satu jua. Ya, artinya ya perbedaannya kita ini kan sukunya banyak di Indonesia, tapi kita tetap satu, yaitu Indonesia. Perbedaan itu bukan alasan untuk bertengkar. Ya, selanjutnya manfaat saling menghargai perbedaan. Nah, manfaat ini akan kita rasakan kalau di lingkungan kita saling menghargai perbedaan. Ya, sedikit pertengkaran karena ya hal berbeda tersebut. Yang pertama, terciptanya rasa saling menghormati satu sama lain. Enak ya kalau semuanya saling menghormati. Misalnya ayah menghormati ibu, ibu juga menghormati ayah, murid menghormati guru, guru pun juga menghormati murid dalam belajar. Nah, kemudian kedua, memberikan kenyamanan dan keamanan dalam melakukan kegiatan. Kalau semuanya saling menghormati dan saling menghargai, ya pasti kita juga pun tidak akan terganggu dalam melakukan aktivitas. Ingat ya, kamu kalau misalnya melakukan aktivitas, biarpun itu sangat kamu sukai, terus sangat di mata kamu itu sangat keren, tetap saja kalau kamu tidak merasa nyaman dan aman, pasti kamu akan sulit melakukan hal yang kamu sukai. Terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Tuh, tujuan kita saling menghargai perbedaan. Manfaatnya ya masih ada lagi, manfaatnya banyak selain 3 ini. Oke, itu PPKN sudah kita pelajari. Selanjutnya, hari ini kita juga belajar SBDP. Subtema 3 masih dalam subtema 3, dan juga tema 1 tentang karya dekoratif. Nah, karya dekoratif ini kamu kalau lagi bikin gambar karya dekoratif, pasti diantara teman kamu banyak perbedaan. Ya, nggak bisa disamakan. Oke, sekarang kita lihat karya dekoratif adalah karya seni pada kertas, tapi tidak harus di kertas ya, pada benda tertentu, contohnya di batu, di kayu, terus di keramik yang itu bisa diukir ataupun dihias, itu berfungsi sebagai hiasan. Ingat ya, tidak harus di kertas, tapi bukan berarti boleh di tembok ya, karena kalau kita menghias itu harus pada tempatnya, tidak asal sembarang tempat. Selanjutnya, oke. Nah, tadi lagi Bapak jelasin lagi, air nggak bisa ya kamu membuat hiasan di air, oke? Apapun di api juga nggak bisa. Nah, tadi pengertiannya udah. Sekarang unsur-unsur karya dekoratif ada banyak. Nanti ini akan kamu gunakan semua dalam membuat karya dekoratif. Yang pertama apa? Yang paling utama itu titik. Ya, titik-titik nanti kalau banyak titik-titiknya, jika disatukan itu akan menjadi garis. Oke. Baru setelah garis disatukan sampai bertemu dengan titik yang lainnya, bisa menjadi bidang. Bidang itu banyak. Kalau garis ada garis lurus, garis lengkung, garis gelombang atau berombak gitu ya. Nah, kalau bidang banyak banget. Persegi panjang, elips, oval, lingkaran, segitiga, segi 5, banyak banget ya bidang. Nah, warna nanti kita akan belajar banyak sekali ya, nggak bisa Bapak sebutin satu-satu hari ini. Tapi yang utama kita harus belajar warna primer. Ada apa aja? Merah, ada biru, dan juga kuning. Ya, ada 3 doang warna primer, merah, biru, dan kuning. Oke. Kalau warna selanjutnya itu nanti sekunder sama tersier, itu gabungan dengan warna-warna primer yang lainnya ya, ataupun tersier gabungan dengan warna sekunder lainnya. Oke.
Kemudian 5, ada tekstur. Tekstur itu banyak ya. Kemudian 6, gelap ataupun terang. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang kita lihat. Ini contoh gambar karya dekoratif. Semuanya ada prosesnya ya. Kamu nggak bisa langsung membuat bagus sebagus-bagusnya, tapi ada prosesnya sampai kamu bisa menghasilkan karya yang bagus. Yang pertama tadi kita belajar titik garis. Nah, ini garis lengkung digabungkan ya sampai ke titik lagi menjadi bidang apa ini namanya? Apa? Elips, oval atau lonjong ya. Banyaklah macam sebutannya. Kemudian ditambah lagi. Ya, ini bisa gambar gabungan segitiga ya. Kemudian ini buat siripnya kamu bikin. Kemudian matanya ini ada unsur gelap dan terang ya untuk memperindah. Tidak semuanya hitam matanya. Oke. Kemudian kamu baru kasih mulut, garis. Ini dikasih garis. Nah, di sini ini namanya apa nih? Kalau mulut ini kan garis lengkung. Kalau ini garis gelombang atau berombak ya. Nah, selanjutnya terakhir untuk memperhias atau memberi cantik karya yang udah kamu bikin dari unsur-unsur titik, garis, dan juga bidang, kamu bisa kasih warna. Nanti kamu bebas bikinnya ya, mau warna apa aja, yang penting ya masuk warnanya ya. Mau yang kayak di buku kamu, kalau kamu lihat itu macem-macem, ada motif-motifnya juga. Nah, selanjutnya, motif, kita belajar motif. Motif pada gambar dekoratif. Sebenarnya kalau dijelasin lagi, motif itu banyak ya. Cuman kamu di kelas 3 ini kamu akan belajar motif hewan, motif tumbuhan, dan geometris. Kalau motif hewan berarti motifnya itu menyerupai hewan-hewan yang sudah kamu pernah lihat, misalnya paus, singa, gajah, kelinci. Nah itu. Kalau motif tumbuhan berarti kayak motif daun, bunga, kembang, terus buah-buahan, tuh motif tumbuhan. Motif geometris itu motif yang bentuknya memiliki keteraturan, bisa menggunakan segitiga, elips, lingkaran, ya bisa seperti batik juga ya. Keteraturan dia. Kalau abstrak ini ya kamu tidak pelajari sih di kelas 3 ya, nanti di kelas 6 mungkin atau di tingkat selanjutnya, karena abstrak ini butuh imajinasi yang sangat kuat ya. Tidak terbatas keteraturan, harus pakai bidang, harus pakai warna ini itu segala macam, tidak ada ya. Pokoknya abstrak ini bagaimana kita mencurahkan isi hati kita dalam membuat karya. Oke. Nah, terima kasih untuk hari ini, cukup sekian. Semoga penjelasan yang Bapak bisa kasih bisa kamu pahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.